Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekali, saya kembali menjumpai Anda, Hazet Akbar, di Dialog Ruang Publik untuk edisi Selasa 21 November 2023. Memang membahas tentang otonomi daerah, kebijakan, dan lain-lain ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana organisasi dapat memberikan sumbangsi juga terkait dengan sumber daya manusia dan pemberian upah seperti itu. Dan ini sedang marak dibahas dan juga terkait dengan isu-isu yang sedang diasah dan juga sedang menjadi pengamatan khusus nih pada tahun ini, yakni terkait dengan bagaimana UMP tahun 2024. Dan inilah tema kita pada hari ini, dan untuk membahas tema kita pada hari ini sudah bergabung bersama kami 3 narasumber, yakni yang pertama ada Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Ibu Roida Pane. Selamat sore, Ibu. Sore. Selamat sore, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi kita akan berbincang dan juga berdiskusi terkait dengan bagaimana perspektif sendiri terkait dengan UMP ini dari Serikat Buruh Seluruh Indonesia nanti. Dan selanjutnya di sini sudah tidak asing lagi bersama Bang Bahren ini, salah seorang pengamat sosial yang ada di Provinsi Jambi. Selamat sore Bang Bahren. Sore. Sehat Bang Bahren? Alhamdulillah segar. Alhamdulillah segar dan Hujan, sehat. ya? Iya, benar Bang. Dan selanjutnya juga kita sudah bergabung. Di sini ada Bapak Slamet Sudaryo, merupakan pengamat kebijakan publik. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saudara serta pemirsa, jika ingin berbincang dan bergabung serta langsung menanyakan berbagai hal terkait dengan kebijakan ataupun juga bagaimana UMP 2024 ini, bisa langsung saja bergabung bersama kami di line interaktif di 0741663385 atau di 0811743333. Nah, membahas tentang bagaimana UMP 2024 ini begitu menarik. Bagaimana sejauh ini UMP 2024, Bu Roida? Iya. Selamat sore Mas, selamat sore pemirsa TPRI. Jadi terkait dengan upah minimum Provinsi Jambi, kemarin memang Dewan Pengupahan telah melakukan rapat yang terakhir dan langsung menentukan besaran upah minimum. Jadi besaran upah minimum kemarin yang sudah diajukan oleh Dewan Pengupahan itu ke ke gubernur itu besarannya 3.037.000 atau naik 94.000 dari upah minimum tahun 2023. Dan kelihatannya hari ini sudah langsung di SK-kan oleh Pak Gubernur Jambi. Baik. Jadi ketika membahas tentang bagaimana UMP ini juga berkait eratannya dengan kebijakan publik seperti itu. Sebenarnya UMP ini kalau dibahas terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu seperti apa, Pak Slamet? Ya, kalau kita mereview ke Undang-Undang nomor 13 ya, tahun 2003 Bu ya. Yap. Dan itu saya kira sudah mulai baik sebetulnya pemerintah, karena di sana sudah ada perhitungan kebutuhan hidup minimal, hidup ya yang layak Bu ya. Dan apalagi sekarang dengan Undang Cipta Kerja. Tapi menurut saya ini, saya yakin tidak akan lebih 5% Bu ternyata. Dan hari ini kalau salah sudah diketok dengan kenaikan Bu data disebut 3,2%. 3,2. Ya. Nah, kalau kita merujuk ke PP 51 tahun 3, maka hitungannya sekarang lebih simpel, dan naiknya tentu tidak lebih dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Karena hitungan yang sekarang ini menurut saya justru mungkin ya bisa juga bagi teman-teman buruh malah lebih kecil kenaikannya dibanding tahun 2002 yang bisa 78%. Nah, kalau kita lihat inflasi, tentu kita akan menghitung perbedaan antara biaya hidup ya. Jadi perhitungan di provinsi yang kita mulai per September tahun berjalan dengan setahun sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, jelas pertumbuhan ekonomi provinsi yang kita hitung perbedaan PDRB, yang itu kita juga hitung kuartal 1, 2, 3 per September setahun sebelumnya, kalau kuartal 4-nya 2 tahun sebelumnya. Sedangkan yang sekarang ada hitungan baru terkait dengan serapan tenaga kerja dan upah rata-rata. Jadi ya mungkin lebih kecil dibanding tahun lalu. Mungkin Ibu bisa nanti menjelaskan, karena teman-teman buruh dan Baik. Dewan Pengupahan tentu sudah berdiskusi. Nah, sebetulnya ini kan persoalan lama yang menurut saya sejak tahun 1990-an. Ibu 2004 sudah menjabat SPSI dan 2003 baru undang-undang ini ketok.
tentu ini kalau melihat undang-undang yang baru kan sebetulnya pengusaha itu wajib, jadi hukumnya wajib Bu, membayar upah minimum. Dan dalam praktek ini tidak semua taat, dan hukumannya mungkin yang setahu saya baru ada kasus pidana terkait dengan tidak membayar upah tadi, itu tahun 2013 di Jawa Timur. Baik. Ya, jadi ini mungkin perlu pengawasan stakeholder tadi. Baik Pak Slamet, jadi Iya. ini sebenarnya menarik ya, ini sudah mulai spesifik juga, nanti kita akan perdalam kembali Iya. seperti apa. Tapi bagaimana sebenarnya kebijakan UMP ini sejauh ini Bang Bahren? Karena tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Ida, kemudian juga disampaikan Pak Slamet dengan dimensi ukur yang begitu banyak. Seperti apa Bang Bahren? Begini, terima kasih, selamat sore pemirsa TVRI Provinsi Jambi. Yang pertama sebelum saya jawab, saya punya pengalaman, paling tidak saya pernah menjadi karyawan krani di sebuah perusahaan multinasional di bergerak di bidang sawit. Kemudian saya pernah menjadi manajer HRD dan juga pernah dipercaya menjadi GM, top management. Artinya saya pernah merasakan tuh di 3 level manajemen ini. Nah, saya melihatnya tentunya dari perspektif sosial. Kalau keinginan buruh tentu menginginkan mendapatkan gaji sebesar-besarnya. Iya. Kan sebesar-besarnya keinginan. Karena apa? Dengan gaji yang besar, dengan pendapatan yang besar, dengan pendapatan per kapita yang besar, tentu itu akan mendukung untuk mendapat kesejahteraan bagi buruh. Tetapi kan persoalan penggajian dan pengupahan ini dia tidak single factor, tetapi dia multi factor. Nah, kalau misalnya antara buruh dengan perusahaan, tentu ini harus sinkron. Karena apa? Karena kalau buruh menginginkan gaji yang gede, tetapi itu juga perusahaan tidak mampu untuk membayarnya, nanti kemungkinan akan terjadi apa? Itu bisa ya, satu, sebelum kolab mungkin akan ada pemecatan, PHK, efisiensi. Ya, yang kedua boleh jadi perusahaan itu akan tutup dengan sendirinya. Nah, artinya pengupahan ini adalah bagaimana ketemu di tengah. Maka kata-kata di tengah itu saya rasa adalah satu kata tadi, layak. Itu adalah kata yang untuk mempertemukan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan daripada buruh. Artinya dengan penggajian yang layak tersebut, perusahaan juga masih bisa beroperasional dengan keuntungan tertentu. Nah, menurut saya ini penting ya, bukan hanya persoalan angka-angka, karena saya perspektifnya sosial adalah bagaimana mengkaji kemudian kelayakan hidup. Karena kelayakan hidup bagi masyarakat itu berbeda. Layak menurut kita di Jambi itu akan berbeda layak dengan di Jakarta, layak dengan di Bali, atau bahkan layak mungkin di kabupaten. Sehingga kata-kata layak ini memang harus dikaji sedemikian rupa. Dan kita meyakini bahwa angka tadi yang disebutkan naik 3,2% ya Pak Slamet ya, tahun ini 94.000. Saya melihat ya kita berbaik sangka, karena keterlibatan di dalam menentukan UMP ini kan juga tidak sendiri ya Bu. Baik. Ada SBSI, ada Pemprov, ada Dewan Pengupahan, kajian-kajian akademisi masuk di dalamnya semua. Nah, kita angka ini berpositif thinking sudah memenuhi standar dan keinginan yang layak. Standar, ya ada standar nih, Kelayakan menarik, ada yang standar disebut kelayakan tadi yang akan dibahas. Ini nanti kita akan membahas nih Bu Roida Pade terkait dengan pandangan Bang Bahren dan juga tadi Pak Slamet. Tapi kita akan tahan terlebih dahulu karena usai jeda pemirsa kita akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik dan pembahasan kita masih menarik nih bagaimana UMP ini sendiri mungkin ini sebagai harapan sebenarnya untuk masyarakat dan juga terkhusus buruh ya, begitu Bang Bahren dan juga Bu Roida untuk bisa sama-sama dijadikan perhatian khusus karena memang terkait dengan salah satu kesejahteraan yang bisa diperoleh oleh buruh itu adalah pendapatan yang bisa mengupah gitu ya. Nah sebenarnya kalau misal kita lihat dari kebijakan-kebijakan ini sendiri, tadi membahas ada PP 51 dan lain-lain, bagaimana sebenarnya tolak ukur ditarik ke tahun-tahun sebelumnya? Bu Roida. Iya, jadi baik Mas. Mungkin saya kilas balik dulu ya ke belakang terkait dengan sejarah upah minimum ini.
Jadi kalau pertama sekali upah minimum ini kan ada di sekitar tahun 89 namanya. Jadi salah satu faktor penentunya adalah kebutuhan fisik minimum. Kebutuhan fisik minimum itu menentukannya salah satu faktornya adalah indeks harga konsumen IHK sama angkatan kerja, itu yang awal. Jadi berkembang di tahun 90-an. Kebutuhan hidup fisik minimum ini diganti menjadi kebutuhan hidup minimum. Tadi fisik, sekarang kebutuhan hidup minimum. Dengan kebutuhan hidup minimum itu salah satu faktornya untuk menentukan upah itu ada kebutuhan hidup minimum. Ada kebutuhan hidup minimum, ada inflasi, ada pertumbuhan ekonomi, terus ada juga upah di provinsi terdekat. Kalau dulu di kebutuhan hidup minimum ini yang menjadi barometer yang paling terukur. Yang paling terukur itu adalah kebutuhan hidup minimumnya, yaitu ada 3 komponen waktu itu. Ada 48 item di komponennya, sandang dan pangan, rumah, ada 48 item dia kan. Item. Itu kebutuhan hidup minimum, dan itulah yang terukur. Dan waktu itu kita melakukan survei. Setiap 3 bulan sekali kita melakukan survei di pasar-pasar induk yang ada di Provinsi Jambi. Kita ambil misalnya untuk daerah timur kita ambil di Tungkalulu, daerah barat kita ambil di Bungo, baru Kerinci, Kota Jambi sendiri. Kita melakukan survei. Dan itu memang yang terukur berdasarkan harga-harga bahan pokok. Itulah dasar kita untuk mengajukan upah minimum. Terus di terakhir itu ada PP 78 tahun 2015. Itu kebutuhan hidup minimum itu diganti menjadi kebutuhan hidup layak. Dia agak lebih baik sedikit. Kalau di kebutuhan hidup minimum dia hanya tadi ada 3 komponen. Kalau di kebutuhan hidup layak itu dia sandang, pangan, rumah, ada kesehatan, ada tabungan, ada transportasi. Dia jadi 7 komponen dan 60 item kebutuhan. Jadi itu untuk tolak ukur seseorang itu hidup layak atau tidak, kan gitu. Sampailah itu di tahun 2020 ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Sampai muncullah Undang-Undang Cipta Kerja, inilah yang membuat semua jadi kacau balau karena tidak lagi make ini survei-survei. Memang rumusnya sangat sederhana Pak, seperti yang dibilang Pak Slamet tadi, sangat sederhana karena hanya inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks harga konsumen. Tidak masuk indeks harga konsumen, tidak lagi. Hanya yang 3 ini, inflasi. Berarti dimensinya diperkecil seperti itu ya, terus ada yang disebutan alfa tadi Pak. Alfa itu yaitu serapan tenaga kerja dan rata-rata upah. Dan inilah kita yang tidak bisa mengukur kan, tidak bisa mengukur. Ini yang jadi masalah buat kita selama ini. Kita melakukan survei sebelum menentukan upah minimum. Dan kita pun dari Dewan Pengupahan kan kita tripartit di sana, pengusaha, serikat, pemerintah dan akademisi. Kita melakukan survei harga. Setelah kita melakukan survei, kita melakukan rapat untuk menyamakan persepsi harga yang kita survei ini. Dan disitulah kita serikat pekerja punya bergening gitu loh. Kalau hari ini kan kita nggak punya bergening, makanya kita bilang udah bubarkan aja Dewan Pengupahan, ngapain ada, karena hanya melegitimasi apa yang sudah dibuat oleh Menteri Tenaga Kerja gitu loh. Ini menarik nih ketika membahas Undang-Undang Cipta Kerja Pak Slamet ya, karena memang Pak Slamet balik lagi sebagai pengamat kebijakan publik ini seperti apa sebenarnya hitungannya sehingga memang dapat kita sama-sama ketahui. Mungkin banyak masyarakat yang di sini belum mengerti bagaimana akhirnya perbedaan, karena tadi dimensi ukur yang luas akhirnya diperkecil dan itu akhirnya bisa menjadi patokan untuk standarisasi. Seperti apa Pak? Ya, kalau saya sebetulnya berpikirnya sih kalau substansinya kan terkait dengan tingkat kesejahteraan buruh ya. Dan ini harus ingat, ini kan buruh yang bekerja 1 tahun ya Bu. Betul. Dan lajang. Para mereka yang berkeluarga sudah bertahun-tahun ya lain lagi. Itu dengan Harusnya. Iya harusnya. Itu dengan pasti minimal di atas itu. Nah, saya justru melihatnya dari sisi pemerintah ya. Ini mohon maaf. Pemerintah sendiri waktu penganggaran untuk tenaga kerja, misalnya di sektor pemerintah belanja pemerintah ya, Satpam misalnya,
atau cleaning service itu menganggarkannya aja tidak UMP, Bu. Di bawah. Iya. Jadi kalau mohon maaf Satpam misalnya dibayar 1 juta atau 2 juta, harusnya kan pemerintah beri contoh penganggarannya minimal ya sama Sesuai dengan UMP. Nah ini kan problem besar ya, yang pemerintah sendiri menurut saya juga dalam hal ini tentu kurang konsisten. Kurang patuh. Ya. Nah, sementara kalau menuntut pengusaha tentu juga tidak semua pengusaha untung besar, dan ya memang tidak ada juga pengusaha yang mohon maaf dan nakal, dia punya kemampuan bayar lebih tapi ya tetap menggaji murah buruh, itu kan juga tidak Tidak terukur seperti Ya. itu juga. Kalau dari sisi rumusannya sederhana banget, tinggal niat baik pengusaha dan pengawasannya. Ini kan kelemahannya, sudah pengusaha untung besar, punya kemampuan, tapi tidak mau melaksanakan. Atau dia tahu sebenarnya mampu, tapi tidak mau menaikkan sesuai dengan tadi, katakanlah, kalau tidak salah buruh minta 15% Bu ya. Betul. Itu kan, Mintanya 12. ya. Nah ini tentu bisa menjadi kontrol masyarakat kan. Ada perusahaan yang untung besar menggaji direksi dengan tantipnya besar sekali, tapi buruh sangat kecil. Jadi gini rasionya sangat jauh. Ini kan tentu juga harus diperhatikan. Kita juga tidak menutup mata memang salah satu kendala ya, kelemahan kenapa buruh tadi disebut oleh Ibu tidak punya bargaining. Satu, memang kita masih rendah tingkat produktivitasnya. Ya ini yang unskill ini kan masih rendah, tentu ini berpengaruh terhadap tingkat produktivitas perusahaan. Yang kedua, buruh kita jumlahnya banyak dan sementara lapangan tenaga kerja juga sangat terbatas. Baik. Jadi ini kalau dibayar sesuai dengan UP mungkin serapannya kecil Bu, tapi kalau dibikin ya sudah agak kurang dikit mungkin jadinya tenaga kerja banyak. Ini saya kira satu pilihan-pilihan, tapi harus kembali kepada konsistensi kepada undang-undangnya. Baik, kalau ini berarti terkait dengan bagaimana mengevaluasi lebih lanjut seperti itu ya Bang Bahri. Iya. Seperti apa Bang Bahri? Tadi sudah disampaikan juga dari perspektif perkembangan dan akhirnya kebijakan yang akhirnya sudah ditetapkan, dan memang beberapa bagian dimensi ukur tadi seperti yang disampaikan ada yang diperkecil seperti itu. Nah, bagaimana evaluasinya sejauh ini Bang Bahri? Iya, sebenarnya kan itu tadi fungsi daripada organisasi-organisasi buruh tersebut. Dia menjadi kontrol. Karena tadi disampaikan oleh Pak Slamet bahwa di sana sangat dibutuhkan kontrol. Karena penetapan upah ini tadi juga tidak sendiri. Tadi ada tripartit misalnya, sudah jelas itu. Pemprov ya untuk provinsi misalnya, kemudian ada Dewan Pengupahan, kemudian ada akademisi yang itu tadi. Nah, maka menurut kita yang sangat penting itu adalah memang komunikasi. Duduknya bersama pemerintah bersama dengan kawan-kawan buruh itu sangat penting di dalam mengambil sebuah keputusan tersebut. Dan setelah keputusan itu diputuskan, kemudian bagaimana kontrol di lapangan. Nah, jangan sampai tadi bahasa Pak Slamet tadi ada kemudian perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip nakal itu tadi. Nakal ini kan, mengapa kenakalan ini terjadi? Karena kontrolnya kurang, kontrol dari. Nah, sementara ini kan supply and demand. Ketika seorang pengusaha mengatakan, ya udah kalau lo nggak mau kerja sama kami ya udah gaji sekian. Nah, terus juga sebenarnya tidak demikian. Ketika dia menerima tenaga kerja, ada undang-undang dan aturan yang harus dia penuhi. Kalau tidak, jangan buka usaha. Kan ke sana perginya gitu loh. Nah, ini mekanisme ini di lapangan harus berjalan dengan sangat baik. Dan menurut saya inilah kalau kemudian terjadinya demo, terjadinya ketidakpuasan misalnya, karena ada salah satu pihak yang dirugikan. Mengapa ini dirugikan? Karena sistem ini tidak berjalan dengan baik. Nah, begitu juga pengusaha. Bagaimana kami mau gaji Anda segitu kalau kemudian kualitas kerja Anda tidak memenuhi standar yang kami berikan? Kalau begitu, artinya oke, gaji kalian segini, tapi standar kami agak seperti ini. Ya, nah yang terjadi seperti dikatakan oleh Pak Slamet tadi, sering kali maaf kawan-kawan buruh mungkin tidak memenuhi atau di bawah standar yang diinginkan oleh perusahaan, sehingga gajinya layaknya segitu. Nah, inilah menurut kita yang memang persoalan ini harus dibahas secara komprehensif, ya, secara menyeluruh. Apa yang menjadi kebutuhan pengusaha, apa yang kemudian menjadi kebutuhan daripada kawan-kawan buruh, sehingga pemerintah ada di tengah untuk menegakkan hukum. Siapa yang melanggar hukum, itu yang kena hukum. Perusahaan yang melanggar hukum dia akan kena sanksi. Kawan-kawan karyawan yang belum memenuhi
diberikan pelatihan untuk memenuhi standar daripada apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Baik, Bang Bahar. Ini cantik mainnya. Baik, gitu Bang Bahar. loh. Jadi memang harus ada aturan yang memang diperketat seperti itu. Jadi ada kolaborasi dan juga Yes. istilahnya standarisasi yang jelas seperti That's itu. it. Nah, kalau misalnya balik lagi ke Bu Raida, sejauh ini terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Slamet juga Bang Bahar, bagaimana pelaporan yang diterima sejauh ini terkait dengan evaluasi? Karena kan balik lagi tadi seperti yang disampaikan, sebelum menetapkan ada laporan yang disampaikan dengan situasi dan keadaan. Laporan sejauh ini mungkin buruh yang merasa ada organisasi perusahaan yang cukup menyulitkan dan lain-lain itu ada tidak disampaikan atau diterima, Bu? Jadi mungkin gini Bang, terkait dengan apa yang disampaikan Bang Bahren tadi. Yang pertama mungkin yang mau saya tegaskan terkait dengan ketenaga kerjaan, terkait dengan skill ya. Yes. Kenapa undang-undang ketenaga kerjaan itu sampai hari ini masih undang-undang publik? Karena memang kondisi tenaga kerja kita memang harus masih dilindungi, belum bisa dibiarkan, belum bisa diserahkan ke pasar sepenuhnya. Terkait dengan skill tadi, harusnya perusahaan melakukan ini dong, pelatihan-pelatihan, atau memang melalui pemerintah juga lewat BLK yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tapi kan itu tidak dilakukan perusahaan memang karena memang masih lebih banyak tenaga kerja kita masih memakai tenaga gitu loh, bukan pakai kualitas gitu, masih butuhkan tenaga Bang. Misalnya sawit, tenaga lagi dodos kan gitu, pabrik kayu masih nempel-nempel itunya masih pakai masih manual lah gitu kan. Jadi kalau saya kira terkait ini ya pemerintah juga harus mempersiapkan karena ke depan memang segala sesuatu harus melalui teknologi yang tinggi. Terus gimana tenaga kerja kita? Kita mau serahkan ke masyarakat kita ya seperti ini jadinya kan gitu. Jadi memang harus kerjasama perusahaan dengan pemerintah untuk memang benar-benar melatih para pekerja kita supaya bisa bersaing dengan ini, karena ini kan dinamikanya ini kan. Jadi harus berkembang dia, jangan stagnan dia kan gitu. Harus bekerja sama. Baik, berarti kalau saya tangkap secara sekilas pembahasannya adalah hukum sebab akibat, apa yang diberikan dan apa yang dituang seperti itu ya Ibu ya. Ini menarik nih. Bagaimana Pak Slamet untuk membahas ini? Apakah memang sejauh ini kebijakan publik yang sudah dikeluarkan bisa menaungi seluruh SDM Indonesia untuk bisa tadi akhirnya bisa berkontribusi secara skill naik, gajinya bisa ditingkatkan, itu seperti apa Pak? Ya, nih kalau saya sih melihatnya iktikat baik pemerintah sebetulnya. Kalau pemerintah tidak bisa di tengah-tengah agak sulit memang. Tapi kalau kita baca Undang-Undang Dasar Bu ya, kan siapa berhak atas penghidupan yang layak dan tadi perlindungan upah yang adil itu di pasal 28 yang pasal 28 ya. Nah, sepanjang pemerintah tidak di tengah-tengah, atau bahasa Pak Nenner harus di tengah-tengah ya, itu agak sulit memang. Kita tidak juga bisa berpikir bahwa pengusaha harus membayar sekian. Kalau memang faktanya dia tidak punya kemampuan untuk bayar, ya silakan saja. Tapi dalam banyak kasus ya, saya lihat kayaknya bandul ini pemerintah lebih condong ke pengusaha, mungkin gitu ya Bu ya. Mungkin beberapa kasus perburuan ya. Ini beberapa kasus perburuan yang jadi harusnya kan di tengah-tengah. Apalagi memang tidak bisa dipungkiri tenaga kerja kita tidak semuanya punya skill yang. Tapi begitu perusahaan memberikan perusahaan, tentu waktu dia membuat rencana RAP-nya kan ada biaya tenaga kerja sebagai modal kerja. Dan ada masa percobaan loh Pak. Iya. Apalagi kalau kita ingat ini untuk pekerja yang lajang dan maksimum setahun, minimum setahun Bu ya. Jadi tadi pemerintah rasanya dalam hal ini harus tadi di tengah-tengah, tidak boleh memberi kepentingan yang saya tahu perjuangan buruh cukup panjang sebetulnya Bu, tapi sampai hari ini pun rasanya ya buruh belum menikmati betul yang namanya ya taraf kesejahteraan ya tadi upah minimum yang layak tadi, bukan tidak dibayar, tapi perusahaan kemudian membayar tapi tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Ini belum bicara gaji BUMN loh ya. Belum tadi sektor informalnya. Jadi yang formal saja Bu, yang diatur dengan undang-undang masih seperti itu. Jadi kayaknya perjuangan itu masih panjang. Baik. Berarti kalau misalnya ditarik lagi nih ke Bang Bahrer ya, terkait dengan bagaimana menjamin SDM kita siap untuk menerima, itu bagaimana Bang? Begini, saya paling tidak 2 tahun terakhir hidup di Sydney.
tinggal di Australia dan cukup banyak mengamati, sebagai pengamat sosial cukup banyak. Nah, salah satu yang saya perhatikan di sana adalah sistem sertifikasi. Bahkan untuk menjadi operator forklift, kita tidak bisa menjadi operator forklift yang cuma untuk tanpa sertifikat. Ini menarik kan? Artinya seluruh tenaga kerja yang ada di sana itu disertifikasi sesuai dengan keinginannya. Oke, mau jadi kontraktor bangun rumah. Di sana Anda tidak bisa kita datang seperti sebagai tukang, kemudian memanggil tukang dan untuk menjadi jadi tukang ngerjain rumah. Tidak. Yuk, sertifikatnya mana? Anda tersertifikasi dah untuk menjadi tukang dalam tanda kutip yang hanya untuk ngaduk semen dan karena apa? Karena nanti kualitas hasil yang kerja itu ditentukan oleh sertifikasi itu tersebut. Dia memang hanya tukang, tapi adonan semen, bagaimana ngaduk semen, bagaimana menyusun batu bata, bagaimana keselamatan, kesejahteraan dan keselamatan kerjanya ditentukan oleh sertifikasi itu. Maka bagaimana caranya untuk meningkatkan skill itu adalah dengan sertifikasi. Nah, sertifikasi ini kembali tadi kebijakan bekerja sama nih. Mana yang gaweannya pemerintah dan mana yang gaweannya perusahaan. Nah, karena di setiap perusahaan itu memiliki yang namanya saya pernah menjadi manajer HRD, tahu persis bagaimana kita untuk meningkatkan skill, memberikan pelatihan, memberikan motivasi untuk meningkatkan produktivitas seorang pekerja. Nah, ini kan kerjasama, artinya pemerintah menyiapkan skill-skill dasar, kemudian untuk peningkatan itu diserahkan kepada perusahaan. Nah, mana yang gawean perusahaan dan mana yang gawe pemerintah, ini harus clear. Dengan cara itu apa? Nanti perusahaan akan bertumbuh dengan baik, dengan memiliki sumber daya manusia yang hebat, dan kemudian buruh mendapatkan kesejahteraan yang baik karena dengan bayaran yang hebat. Baik, Bang Bahar, ini dari sisi sosial yang sudah sama-sama kita dengarkan. Kalau dari Bu Roida sendiri terkait dengan sertifikasi ini menarik nih, ketika memang pemerintah atau stakeholder tertentu menjamin bahwa sertifikasi ini menyeluruh hingga bagian-bagian yang mungkin menurut kita tadi salah satunya bagaimana buruh bangunan dan bisa mendapat sertifikasi ini, bagaimana kalau di Indonesia sejauh ini, Bu Roida? Iya, jadi kalau terkait sertifikasi memang sampai hari ini di Indonesia ini sertifikasi yang dibutuhkan itu kebanyakan khusus operator. Misalnya kalau forklift tadi memang wajib membawa alat berat, keren. Misalnya jadi supir mobil pun ada dia sertifikasi. Terus untuk perusahaan-perusahaan BUMN, misalnya seperti di Pertamina, pengeboran dia wajib memang memiliki sertifikasi. Tapi kalau yang secara umum sih kayaknya memang belum ada di Indonesia ini. Belum ada mengatur terkait Apakah itu. pernah dijadikan bahas diskusi atau diajukan, Bu Roida, sebelumnya? Belum pernah, kita belum sampai ke sana. Kayaknya masih berapa langkah lagi kita untuk menuju ke sana itu. Baik, Bu Roida, kita masih ke Pak Slamet deh. Kalau kebijakan tadi, baik Pak, apa yang sebenarnya menghambat kita akhirnya tidak bisa terperinci seperti tadi? Harapannya seperti apa ya? Kita pengen aja semua orang tersertifikat, akhirnya ada mutu layanan yang bisa diberikan, balik lagi bisa UMP-nya disesuaikan. Nah, ini sekarang ini menghambat kita untuk ke situ, tinggal cuman bagian-bagian tertentu aja yang bisa tuh gimana, Pak? Sebetulnya ya kalau dari sisi regulasi ya kita sebenarnya cukup memadai. Bahwa itu tidak sempurna tentu ada progres ya yang harus diperbaiki dan kita memahami itu ya dari sisi itu. Nah, sebetulnya menurut saya yang sering saya sampaikan di tempat lain juga di forum diskusi, kelemahannya kan ada di pengawasan. Jadi terutama pemerintah ya harus konsisten. Kemudian ya kalau ada informasi, masukan, kritik, tentu itu sesuatu yang harus berterima kasih. Kan tidak semua juga kondisi buruh kita juga, kan buruh kalau di demo-demo pasti ujung-ujungnya nanti Bu ya, kalau tidak bisa rusuh kan. Ya kita mengerti karena memang itu kan hajat hidup dia terkait dengan upah yang layak, yang perjuangannya bahkan tahun 70-an sudah tuh buruh sudah. Ya, jadi berapa dekade itu kan hampir 45 dekade. Dan ini menjadi persoalan yang menurut saya akan terus diperjuangkan buruh. Nah, di sisi lain kita juga sangat memahami bahwa kondisi buruh kita memang jauh dari sejahtera ya. Banyak yang mungkin kalau Bapak Ibu ada waktu lihat buruh di Tangerang, Bogor itu hidup tidak layak Bu ya. Di bawah garis kemiskinan ini yang buruh. Sementara mungkin level manajer ke atas ya sangat jadi timpang Pak. Ya senjang banget. Nah ini barangkali pemerintah
sebetulnya kalau dari hitung-hitungannya bisa dibuka kan, inflasi setiap daerah tidak sama. Dan itu pun dalam prakteknya kenaikan biaya hidup tidak bisa diikuti dengan pertumbuhan dan inflasi. Apalagi kalau kualitas pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Pertumbuhannya cukup tinggi 5,3%. Tapi apa itu netes betul ke merata seperti itu? Iya, itu kan juga terhadap kualitas pertumbuhan. Ini juga problem. Jadi angka-angka di atas kertas bisa jadi itu bisa dibaca dan diperhitungkan. Tapi praktek di lapangan menjadi sulit karena tadi tidak ada konsistensi, kemudian pengawasnya agak lemah. Bandul pemerintah juga di tengah gitu ya. Baik, berarti ini terkait dengan juga bagaimana menjamin investasi jangka panjang, indeks pembangunan manusia, seperti itu ya Bang Bahred ya. Karena tadi kalau bisa kita tarik garis merah aja, ketika memang individu itu sejahtera, maka itu bisa berimbas kepada faktor-faktor yang lain seperti itu. Itu bagaimana Bang Bahred? Iya, persoalan tenaga kerja ini kan dia ada efek dominonya ya, karena dan satu hal ya, pemerintah juga memang harus tetap menjaga perekonomian ini tetap jalan. Ya tadi dapat dipahami kemudian yang disampaikan Pak Selamat tadi, bagaimana kemudian jangan sampai nanti juga pengusaha, coba kita bayangkan kalau pengusaha kemudian tutup gitu lah. Begitu banyak pabrik-pabrik yang tutup hanya karena apa? Gara-gara misalnya tidak sanggup untuk membayar upah buruh gitu lah. Nah satu, yang kedua, dengan upah buruh yang murah mungkin itu menjadi baik untuk investasi dari beberapa perusahaan untuk datang ke Provinsi Jambi atau ke Indonesia. Tapi lagi-lagi itu tadi saya melihat bagaimana kemudian kesepakatan, karena kita juga tidak, tanpa buruh perusahaan nggak jalan, tanpa perusahaan buruh nggak bisa kerja. Lah gimana gitu? Artinya ini kan harus ada win-win gitu aja. Win buat perusahaan, win buat buruh. Nah di situ yang harus kita ketemu. Bagaimana mempertemukan? Pak Selamat udah bilang regulasi. Regulasi itu tidak bisa berjalan tanpa pengawasan, gitu loh. Baik. Nah, pengawasan yang terlalu ketat juga bumerang itu buat pengusaha. Baik, Bang Bahred, kita tahan dulu ya Bang Bahred. Ini semangat sekali lagi kalau kita membahas tentang kebijakan publik ini, karena memang sudah ada tokohnya di sini. Jadi enak kita membahasnya pemirsa. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik, dan untuk saudara masih terkait dengan pembahasan kita bagaimana UMP 2024 dan ingin bergabung bersama kami, langsung saja di line interaktif di 0741 6385 atau di 0811 743 3133. Dan sepertinya sudah ada penelpon untuk sore hari ini, kita akan angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo? Baik, sepertinya terputus. Nah, kita balik lagi pembahasan tadi. Ini menarik ketika di awal kita membahas ada fenomena di mana ketika perusahaan itu sebenarnya mampu untuk membayar, seperti itu. Tetapi akhirnya perusahaan tersebut karena balik lagi ke peraturan dan yang lain, bermain curang seperti itu. Jadi seperti apa pengawasannya? Tapi nanti ya Bu, kita tahan, sepertinya ada masih pada telepon lagi. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dari Yudi, Pak Akbar di Kelanai. Oke. Baik, sepertinya kita sedikit kesulitan mendengar suara Pak Yudi dan cukup jauh ya pemirsa dan saudara. Sepertinya kita akan kembali nanti terhubung lagi dengan Pak Yudi dan kita lanjutkan terlebih dahulu. Bu Raida, ini seperti apa Bu Raida sejauh ini? Jadi saya sepakat apa yang disampaikan Pak Selamat tadi. Memang pengawasan dari pemerintah ini memang sangat kita butuhkan. Jadi kami sebenarnya dari buruh ini ya, sebenarnya kalau menuntut sudah capek juga. Setiap akhir tahun kita harus berjuang soal upah minimum. Kalau lah pemerintah konsisten dengan aturan yang sudah dibuat, mungkin kami buruh tidak akan ini ya. Kita terimalah apa yang sudah disepakati atau terkait dengan upah minimum. Cuman masalahnya terkait upah minimum khususnya ya. Memang dalam ketentuan itu upah minimum ini berlaku bagi pekerja lajang dan masa kerja di bawah 1 tahun. Terus yang sudah 1 tahun ke atas itu seharusnya ada skala upah. Yang kami minta hari ini
udah lakukan pemerintah kontrol ke perusahaan itu untuk skala upah ini. Ada nggak perusahaan yang melakukan skala upah? Nggak ada itu. Pernah nggak pemerintah menegur yang tidak membuat skala upah di perusahaan itu? Nggak ada itu. Itu masalahnya. Jadi kita buruh ini jangan ketika kesalahan buruh ada, buruh langsung di PHK. Tapi ketika perusahaan tidak patuh terhadap aturan, itu kayak tidak mau tahu gitu loh. Baik, Bu Raida, kita tahan Iya. terlebih dulu ya Bu Raida ya. Kita angkat telepon dulu. Selamat sore, halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya. Ada kabar, Mak. Putus nih. Baik, Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih. Halo. Halo. Halo, bisa mendengar? Baik, saya? sepertinya kembali terputus suaranya Pak Yudi. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Tadi kita lanjutkan Bu Raida. Jadi pengawasan terkait dengan skala perusahaan seperti itu atau organisasi terkait dengan bagaimana beban kerja dan akhirnya diupah seperti itu, Bu. Iya. Jadi jikalah seandainya pemerintah ini komitmen untuk menegakkan aturan itu, mungkin buruh tidak ribut setiap akhir tahun begini. Baik, Bu Raida. Ya. Kalau Pak Slamet ini, sejauh ini bagaimana akhirnya pemerintah ataupun juga stakeholder terkait dalam artian memberikan statement bahwa dia akan menjamin atau pihak-pihak ini akan menjamin ketika ada pelanggaran tertentu akan ada sanksi. Seperti apa sebenarnya sejauh ini sanksi yang diberikan, Pak Slamet? Kalau di Undang-Undang 11 2020 itu juga termasuk Undang-Undang nomor 13 Bu ya 2003 itu jelas banget diatur ya. Jadi kalau tidak membayar upah minimum yang wajib tadi itu kejahatan dan itu sudah pidana 1 sampai 2 tahun kurungan atau denda 100 sampai 400 juta. Itu cukup jelas sebetulnya. Nah, tapi dalam praktek yang disampaikan Bu Freda banyak pemerintah tadi ya bandulnya itu lebih berat ke pengusaha kayaknya karena ini bisa dilihat ya dari beberapa case yang buruh pasti selalu tidak menang kalau ada perselisihan perburuan. Bahkan cenderung ya tadi dalam satu sisi pemerintah tadi juga tidak konsisten waktu penganggaran tadi sampai contoh ya. Jadi belanja pemerintah itu misalnya cleaning service mestinya upah tenaga kerja kan minimal upah UMP kalau di provinsi 3,039 ya, 32. Nah, tapi prakteknya kan enggak, waktu penganggaran juga kecil banget. Ini kan salah satu dari sisi tidak konsistennya pemerintah. Nah, selanjutnya kita juga melihat bukan buruh itu minta dibayar gede-gede, tentu tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan dan kondisi buruh. Tapi minimal buruh juga ada peningkatan kesejahteraan dari waktu ke waktu. Jadi ini bukan karena jumlah buruh murah, pasaran tenaga kerja murah, supaya menarik investasi, lalu dari di satu sisi ya buruh ditekan. Tentu tidak. Saya kira pengusaha juga akan melaksanakan regulasi kalau tadi ada ketegasan ya. Tapi kalau tidak bisa main mata dalam tanda petik. Baik, Pak Bahren. Kalau misalnya tadi membahas, kita tadi ada kebijakan dan lain-lain. Kalau misalnya ditarik lagi dari perusahaan, mungkin ini sebenarnya lucu ya ketika memang tadi dibahas oleh pengamat dan juga Bu Roida sendiri. Ketika memang ada perusahaan yang sebenarnya mampu tadi secara kemampuan untuk membayar gaji dan lain-lain, tetapi akhirnya mengikuti, udah nih perusahaan lain tidak membayar segini, saya enggak. Ini bagaimana sebenarnya keinginan atau perusahaan itu sendiri sebagai pengamat kita harus seperti apa menanggapinya? Ya, kita menyadari bahwa perusahaan itu memiliki aturan. Yang pertama, pendirian perusahaan itu sendiri udah diikat oleh undang-undang. Tidak bisa kita tiba ujuk-ujuk mendirikan perusahaan, misalnya mendirikan perseroan, mendirikan CP, misalnya PT dan seterusnya, itu sudah diikat oleh undang-undang dan sudah ada aturan-aturan di dalam mendirikan. Itu yang pertama dulu. Artinya Anda tidak bisa mendirikan sebuah usaha, mendirikan sebuah perusahaan tanpa mengikuti undang-undang. Artinya di situ dulu. Sederhananya, kalau Anda tidak patuh, itunya dicabut. Selesai kan? Ya kan selesai. Izin usahanya akan dicabut. Tetapi kan penegakan hukum ini dari perspektif sosial itu tidak bisa tebang pilih. Artinya perusahaan A diterapkan, perusahaan B tidak. Sementara kan pengusaha-pengusaha juga bisa ngelihat gitu lah bagaimana lemahnya hukum-hukum tersebut. Misalnya yang lebih lagi misalnya ketika adigium bahwa
hukum hanya berlaku tajam ke bawah. Itu juga perusahaan-perusahaan kecil mungkin diterapkan sedemikian rupa, perusahaan-perusahaan besar misalnya dengan melenggang, dengan apa misalnya dengan semena-mena untuk melanggar aturan-aturan itu. Nah, ini dari perspektif itu paling tidak kita betul-betul, karena kita meyakini di pemerintah bisa disnaker trans itu ada bagian kok, bagian-bagian untuk pengawasan dan seterusnya. Kita lihat itu bagian yang ada di pemerintahan itu. Persoalan memang hari ini adalah apakah organ-organ ini berjalan dengan baik. Itu saja persoalannya, dan melakukan kontrolnya dengan baik. Berarti itu pertanyaannya. Itu yang pertanyaan hari ini. Kita sudah tahu deh bahwa memang keadaan, situasi dan kondisi saat ini tidak memungkinkan adanya kesejahteraan dan lain, atau memang ada faktor-faktor tertentu yang akhirnya menekan munculnya itu. Nah, kalau dari Bu Roida sendiri, bagaimana sejauh ini melihat bahwa Serikat Buruh ini bisa menjamin stabilitas UMP itu sendiri, sehingga minimal walaupun tidak akhirnya memenuhi kebutuhan dari kebutuhan buruh itu sendiri atau kesejahteraan, tapi tetap bisa akhirnya sesuai dengan kesepakatan, karena sering sekali menyuarakan tetapi juga hasilnya sama. Itu seperti apa, Bu? Iya. Jadi kalau kita dari Serikat Buruh sebenarnya itu yang saya bilang tadi, seandainya lah perusahaan melakukan pengawasan yang benar, menindak perusahaan yang tidak melaksanakan undang-undang itu tadi, seperti yang saya bilang, dia masa kerja buruh itu 1 tahun lebih, atau punya anak pendidikan, itu menjadi salah satu faktor penentuan upahnya. Kami dari serikat mungkin tidak akan pernah lah melakukan protes terkait dengan upah minimum. Cuman ya mungkin dalam tanda kutip ya, sampai hari ini saya pikir belum ada lah pemerintah, khususnya di Jambi ya. Mungkin pengaduan, ada beberapa pengaduan terkait dengan tidak melaksanakan upah minimum. Kita buat pengaduan, nggak ada. Advokasinya kalau gitu, sejauh ini advokasi yang dilakukan seperti apa, Bu Roida? Kalau kita memang sesuai dengan, kalau kita kan pasifnya pasif kita kan serikat ini, beda dengan pemerintah. Kalau pemerintah kan bertugas dia mengawasi, tapi kalau kita dari serikat, kita menunggu laporan. Ada yang melaporkan ke kita, baru kita dampingi dia untuk melaporkan kejadian apa yang terjadi, pelanggaran apa yang terjadi begitu. Seharusnya kalau pemerintah kan jangan pasif, dia harus aktif, dia melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran itu tadi. Baik, berarti sejauh ini kalau kita tarik dalam tahun 2023 sendiri, pelaporannya seperti apa dan apakah sudah disampaikan ketika penetapan UMP ini tadi? Yang kami maksud bukan terkait penetapan UMP-nya, pelaksanaan ini. Kita dalam implementasi pelaksanaan upah minimum. Maksud saya tadi, kenapa kita suka ribut? Ya karena memang ketentuan sebenarnya udah bagus di atas kertas, tapi dalam pelaksanaannya yang tidak bagus gitu loh. Seandainya itu bagus, mungkin soal UMP tidak perlu lagi kita ribut. Kalau hanya UMP ini dibayarkan kepada buruh yang bekerja 1 tahun atau masih lajang, kalau berlaku itu hanya bagi mereka, kami nggak akan ribut lah, nggak mungkin kita ribut. Tapi kan ini faktanya tidak seperti itu gitu loh. Baik, kalau Pak Slamet sendiri sebagai kebijakan publik ini juga, kalau kita sudah tahu memang ada kekurangan dari beberapa sektor dan lain-lain, bagaimana akhirnya kita bisa tetap akhirnya menjamin stabilitas lah minimal agar hal-hal yang bisa kita tanggulangi dan lain-lain itu bisa terwujud, Pak? Iya, saya singgung sedikit ya. Jadi ini sambil contoh saja. Jadi pejabat Bank Indonesia kan bilang begini, kalau kita menaikkan upah buruh, itu inflasi menjadi tinggi. Kan jadi kalau buruh makmur, inflasi tinggi. Karena daya beli naik. Itu kan statement ya, dan seolah-olah bertentangan nih. Padahal tulisan saya salah satu jurnal ya, saya nulis satu jurnal itu justru upah buruh yang naik tadi berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, kemiskinan. Kan ini seolah sesuatu yang saling bertentangan. Nah, kalau memiliki konteks ini saja, bisa jadi nanti ya sudah, kalau itu jangan diberikan upahnya, nanti bikin inflasi tinggi tadi, kan repot. Inflasi kita misalnya 5-6%, turunkan di tetap 3% misalnya. Jadi setiap dinaikkan akan berpikir seperti itu, sehingga bisa dinaikkan kan gitu. Ini konsep yang menurut saya juga harus dipahami. Jangan sepotong-sepotong, karena faktanya banyak justru gaji buruh naik, daya beli meningkat,
ya tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, mengurangi kemiskinan ya Bu. Ini kan sesuatu yang mau tidak mau ini harus dilihat juga secara komprehensif. Jadi kalau dari sisi regulasinya menurut saya sih sudah cukup memadai. Tapi dari praktek dan pengawasannya ini mungkin yang perlu effort lebih. Baik. Berarti di Bang Baren tadi sudah disampaikan. Bagaimana nih respon Bang Baren sendiri? Iya, saya rasa memang itulah fakta-fakta yang terjadi hari ini ya. Karena memang yang sangat penting itu hari ini, artinya kan dari Bu Roida kan udah jelas secara implisit kami nerima kok. Menerima ya Bu ya, secara implisit ya saya katakan tadi itu kan, karena tidak ada statement berapapun besarannya. Sekarang oke lah kami dengan UMP 3 juta berapa 37.000 oke. Tapi yang itu tuh betul-betul dilaksanakan, kan itu aja permintaan kawan-kawan. Betul-betul berlaku bagi pekerja lajang. Nah, kan? ini Masa pekerja kerja 1 tahun lajang gitu. yang memang kurang dari 1 tahun. Artinya apa? Kawan-kawan yang sudah kerja 2 tahun, 3 tahun pasti akan berbeda karena yang dibicarakan adalah minimumnya di sana minimum di sana. Artinya kalau di sana akan ada dapat tambahan-tambahan yang lain nah, itu yang diminta kan sudah ketemu tuh sebenarnya. Sekarang sudah ketemu, kami kecuali kawan-kawan menolak misal, oke, itu kami tidak terima misalnya bahwa angka itu terlalu kecil, belum memenuhi standar dan seterusnya. Sekarang secara implisit paling tidak kami menerima angka itu, tapi angka ini tolong dijalankan dengan baik. Nah itu tadilah untuk menjalankan ini dengan baik dibutuhkan apa? Ya itu tadi kontrol. Dia sampaikan oleh Pak Slamet, kekurangan undang-undang kita tidak. Saya dari dulu teriak negara ini tidak kekurangan undang-undang. Yang kurang adalah pelaksanaan undang-undang gitu loh. Pelaksanaan itu yang tidak baik. Nah itu saya rasa komentarnya. Tinggal lagi memang tugas dari kawan-kawan dari serikat bagaimana terus berjuang mengkomunikasikan, karena memang perjuangan itu tiada hentinya, tidak akan pernah, walaupun kawan-kawan udah dijalankan oleh perusahaan dan terus pasti akan ada perjuangan selanjutnya, dan perjuangan itulah insya Allah menjadi kebaikan bagian daripada pembangunan bangsa ini, saya rasa begitu Bu. Baik, Bang Baren dan Bu Roida dan juga Pak Slamet, ini menarik ya, tapi kita akan tahan terlebih dahulu karena kita akan jeda. Jadi saudara pemirsa, usai jeda kami akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik dan tidak terasa pembahasan kita sudah berada di segmen terakhir yang dimana akhirnya kita akan mendengarkan closing statement atau juga penyampaian terakhir yang ingin disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, baik itu terkait dengan bagaimana UMP 2024 ini sendiri. Mungkin saya akan serahkan terlebih dahulu kepada Bu Roida, mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Roida, singkat saja. Iya, terima kasih. Jadi terkait UMP tahun 2024 yang telah di SK-kan oleh Pak Gubernur pada hari ini, yang pertama kami minta kepada pemerintah untuk lain kali jangan membuat aturan itu selalu tergopoh-gopoh, karena kami sebagai Dewan Pengupahan sebenarnya sampai hari ini belum ada sosialisasi tentang PP 51 tahun 2023, karena buruh kita sejahtera, ekonomi kita pasti akan baik, itu semua pasti berdampak ke situ. Jadi kepada pemerintah tolong agar benar-benar memikirkan nasib buruh Indonesia ini, supaya juga daya beli mereka bisa kuat dan ekonomi kita bisa bertumbuh dengan baik. Baik Bu Roida, Pak Slamet boleh singkat saja Pak Slamet? Ya, saya berharap kawan-kawan pengusaha sih menganggap buruh bukan beban ya, bukan cost tapi aset yang juga harus dihargai, diberikan penghidupan yang lebih baik. Saya yakin banget kok kalau buruhnya makmur pasti pengusahanya senang juga. Nah ini supaya seperti ini ya tentu ada kontrol dari masyarakat, terutama teman-teman di aparatur ya, supaya kalau melihat ada yang kurang dari pengusaha ya tolong diingatkan, termasuk buruhnya juga. Saya kira tidak perlu demo dan sebagainya kalau memang bisa diselesaikan dengan duduk baik-baik. Baik, Pak Slamet. Gitu, ya. Baik, Pak Slamet. Terima kasih Pak Slamet. Silakan Bang Baren, mungkin singkat saja Bang Baren. Tadi sudah disampaikan bahwa UMP Provinsi Jambi sudah ditetapkan dan sudah di-SK-kan, dan kita berharap yaitu pemerintah, buruh, dan kemudian kawan-kawan di serikat dan juga pengusaha bisa bekerja sama dengan baik sehingga
jumlah dan besaran tadi yang sudah disampaikan itu betul-betul membawa kesejahteraan buat kawan-kawan buruh dan juga baik buat kawan-kawan pengusaha, sehingga ekonomi kita bertumbuh dan bangsa ini akan terus bertumbuh, dan itu buat kebaikan buat kita semua, Baik, insyaallah. terima kasih Bang Bahren, Bu Roida, dan juga Pak Slamet yang sudah berdiskusi dan berbincang bersama kita terkait dengan bagaimana UMP 2024. Besar harapannya ini memang terkait dengan kolaborasi seluruh faktor, tidak hanya satu dua pihak, tetapi memang semuanya, sehingga penjaminan terhadap UMP ini sendiri bisa dilakukan dan diterapkan. Saya Hazir Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.